Salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri, para peserta tamat, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita untuk terus bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita lanjutkan dengan pembacaan surah Quraisy. Kita mulai dengan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah yang selanjutnya adalah surah Quraisy. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. 3 kata ya. Li'ilafi Quraisy. Lamnya ta'ajjub. Lam untuk menunjukkan ta'jub ya. Kehebatan. Sesuatu yang luar biasa. Ilafi 1 kata. Kebiasaan. Quraisy. Kaum Quraisy. Kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'ilafi Quraisy. Iya. Huruf shin yang akan kita baca, kita fokuskan ini adalah hasil pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit. Namanya wasatul lisan ya. Tengah lidah. Kemudian hanakul a'la. Tengah langit-langit yang lembut. Ya. Tengah lidah menyentuh tengah langit-langit. Ya. Huruf shin itu makhrajnya. Kemudian sifatnya apa aja?
hamas, rakhawah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian ismat dan tafasyi. Hamas artinya apa? Samar, ya. Ya. Tidak bergetar. Rakhawah artinya suaranya mengalir. Apa? Mengalir. Istifal artinya rendah, asfal. Asfal di bawah, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali. Di bawah berarti, ya. Istifal artinya merendah. Lidahnya merendah. Infitah artinya terbuka. Infataha yanfatihu. Ismat artinya menurut orang Arab berat. Berat pengucapannya karena berada jauh dari ujung lidah. Yang terakhir tafasyi, ya. Suaranya menyebar di sekitar mulut. Oke. Ikuti saya. Syashishu bash. Syashishu bash. Syashishu bash. Ya. Tafasyi, menyebar. Li'ila fi Quraisy. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Anhani binti Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Quraisy dengan sebab 7 hal. Inni minhum, kata Nabi. Sesungguhnya aku berasal dari Quraisy. Dan nubuwah fihim, dan kenabian itu berada pada mereka, pada orang-orang Quraisy. Wal hijabatu was-siqayatu fihim, penjagaan, hijabah, mahjub, terhijab, maka perempuan yang terjaga itu yang berhijab. Wal hijabatu was-siqayatu fihim, siqayah artinya memberi air. Penjagaan Ka'bah berada pada orang Quraisy dari zaman dulu, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan Ka'bah, ya. Kemudian dibenahi oleh Nabi Ibrahim, Ismail, dilanjutkan dengan keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penjagaan Ka'bah dan memberi minum orang yang datang ke Ka'bah diserahkan tugasnya kepada orang Quraisy. Sampai sekarang, sampai akhir zaman. Bahkan sahabat yang ditugaskan untuk membuka pintu Ka'bah ada khusus, dan yang sekarang melakukannya adalah keturunan orang itu. Wal hijabatu was-siqayatu fihim, menjaga Ka'bah, Baitullah, dan memberikan minum kepada orang yang datang, ya, az-zuwar, al-mu'tamirin, al-hujjaj, tugasnya orang Quraisy. Wa innallaha nasrahum 'alal fil, dan Allah yang menurunkan, yang membantu mereka terhadap pasukan bergajah. Allah yang membantu mereka
mengalahkan pasukan bergajah. Wa innahum 'abadullah 'azza wa jal 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada orang lain menyembah Allah. Selama berapa lama? 10 sinin, 10 tahun. Ada masa di mana manusia tidak menyembah Allah, tapi orang Quraisy tetap menyembah Allah. Kam sanah? 10 sinin. Ya. 10 sinin, 10 tahun. La ya'budu ghairuhum. Tidak ada yang menyembah kecuali mereka. Saking hebatnya orang Quraisy. Yang terakhir, wa innallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Dan Allah menurunkan satu surah ya dengan nama mereka. Wa innallaha anzala fihim, dan Allah menurunkan kepada mereka suratan, sebuah surat pakai nama Quraisy. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Jadi begitu kata Nabi. Sebuah hadis dari Hani binti Abi Thalib. 7 hal yang membuat Quraisy itu hebat. Oke. Berikutnya ikuti saya. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ya, rih ya, tengah tenggorokan. Ya, wasatul halaq. Rih, bukan rih, tapi rih. Kalau kita dengarkan, kita bisa mengira-ngira berada di mana letaknya, makhrajnya. Ya, rih. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Iya. Ilafihim rihlatasy syita'i was. Iya. Apa makhrajnya? Was-shayf. Madnya apa? Madlin. Apa itu madlin? Hati yang
atau ya mati terletak setelah huruf berbaris fathah. Ya. Bait, Saif, Quraisy, Khauf. Ya. Mad, lin. Oke. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف شاشيشو شوشا شنششن من المشن مشيشا شمشا شاشيشو شوشا شنششن من المشن مشيشا شمشا صاصيص بص صوصا صاصصن من المصن مصيصا صاصا صاصيص بص صوصا صاصصن من المصن مصيصا صاصا ذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام. Ada satu kebiasaan yang mereka lakukan orang-orang Quraisy karena mereka orang-orang hebat, ya, berada di tempat yang jauh sekali, tapi kebiasaannya melakukan perjalanan fisyita. Syita apa? Musim dingin. Kemana? Ke Yaman. Wassaif ila Syam. Sementara kalau musim panas mereka ke Syam. Ya, kalau di peta Mekah berada di sini. Ya, kemudian Yaman berada di sebelah kanan yang agak jauh. Kemudian Syam, ya, Palestina, Syria dan seterusnya yang sedang bergejolak berada di atasnya kalau di peta, ya. Dan itu jaraknya sangat jauh. Kalau kita mau ke Yaman itu bisa transit ke Jeddah, kemudian terbang lagi dalam jangka waktu yang panjang ke Yaman sebelah kanan. Atau kalau mahasiswa Mesir terbang ke Kairo, kemudian berjam-jam terbangnya ke Yaman, saking jauhnya. Maka ongkosnya juga 2 kali lipat, ya, saking jauhnya. Dan itu mereka lakukan biasa saja. Dalam rangka apa? Dalam rangka dagang. Ya. Kanu
ya'lufunahu min ar-rihlah fi syita ila al-Yaman wa fi as-sayf ila asy-Syams ila asy-Syam fil matajir, bawa dagang. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muda ya. Jadi kalau masih muda, gantungkan cita-cita setinggi langit, lakukan sesuatu, apapun yang bisa dilakukan. Kalau muyulnya atau kecenderungannya ke dagang, silahkan dagang. Kalau kecenderungannya dengan ilmu, kuasai ilmu sedalam-dalamnya sampai dakik, katanya dakik, ya, sampai tajam dalam. Kalau perlu S1, S2, S3, S-teler, ya, dan seterusnya sampai ujung. Sejauh mana ilmu itu bisa terus diasah, dikuasai sampai ke yang paling tinggi. Nah, mereka orang Quraisy tadi hebatnya salah satunya karena sering merantau, ya, sehingga kita perhatikan orang Indonesia pun orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang suka merantau, ya, melakukan rihlah, safar, rihlah, perjalanan jauh, punya maksud yang hebat, ya. Umroh adalah salah satu bentuk rihlah juga, safar juga, ya. Dan orang-orang yang berhasil, ya, tadi sering melakukan perjalanan yang panjang. Ada sebuah buku namanya Rihlah Ibnu Battuta. Rihlah atau perjalanan Ibnu Battuta, dan di dalam buku itu tercantum Indonesia, negeri Melayu ini. Kenapa? Karena beliau pernah singgah ke sini, ya, pernah singgah ke Indonesia. Rihlah Ibnu Battuta. Tsumma yarji'una ila baladihim aminin fi asfarihim. Ya. Mereka melakukan perjalanan, kemudian balik lagi pastinya ke negeri mereka, ya, menghasilkan devisa, menghasilkan pemasukan yang besar buat negaranya, sehingga walaupun negeri itu jauh, ya, negeri Quraisy itu jauh, tapi makmur, hampir tidak ada yang tidak ada di sana. Ya, mangga. Pertanyaannya, mangga itu kalau di gurun gitu gimana adanya? Ada di sana. Asir mangga, asir manggo, jus mangga. Padahal negerinya tandus, hampir nggak ada pohon. Ada pohon, pohonnya dikasih nama pohon Soekarno. Kenapa? Karena yang bawa pohon itu Soekarno. Ada Soekarno di sini. Ada santri namanya Soekarno. Saya kenalin ya. Tiap minggu satu orang. Ada pohon namanya pohon Soekarno. Daunnya kecil, segini daunnya. Tapi kuat panas dia. Dikasih dari Indonesia. Pohon Indonesia yang kuat di Mekah. Maka Mekah sekarang menjadi hijau. Salah satunya gara-gara Soekarno. Tidak akan terjadi kiamat kecuali, ya, negeri Arab itu hijau, dan sekarang sudah hijau. Apalagi di Taif namanya. Taif itu tempat di mana Nabi Muhammad mau hijrah kemudian dilempari batu, ya, oleh orang Taif, itu sekarang juga hijau, ya. Jadi rihlah, kalau mau sukses, lakukan rihlah. Perjalanan jauh dengan maksud yang mulia, rihlah. Atau safar. Ya, safar atau
rihlah. Baik. Berikutnya, falyabudu rabb hadzal bait. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Yaitu kebiasaan mereka pergi pada musim dingin dan musim panas. Jadi setahun kan cuma 2 kali ya. Kalau kita ya, kecuali di Eropa ya. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim salju, ada musim panas, ada musim dingin dan seterusnya. Kalau kita musim panas, musim hujan, itu tok ya. Begitu juga di negeri Arab. Sedikit musimnya. Musim salju ada tapi di bagian tertentu saja dan itu cuma sedikit waktunya turunnya salju. Ya, ada daerah namanya Abha. Kadang-kadang turun salju di situ. Hujan sekalipun sedikit sekali, jarang sekali. Kalau kita berada di negeri Mekah, di Madinah, di Mesir, ya susah hujan. Sementara di sini hampir setiap hari hujan. Bahkan ketika musim kemarau pun hujan. Saking suburnya, makmurnya negeri kita. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini. Al-bait di mana? Baitullah. Rumahnya Allah. Apa? Baitullah. Ya. A'jabu li'ilafi Quraisy. I'jabu li'ilafi Quraisy. Lam ta'ajjub. Lamnya ta'jub ya. Ta'jub udah jadi bahasa Indonesia ya. Ta'jub artinya apa? Kagum gitu ya. I'jabu li'ilafi Quraisy. Wa ni'mati 'alaihim fi dzalik. Juga ya, selain kagum karena juga ada kenikmatan yang aku berikan kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, falyabudu, maka hendaklah mereka beribadah. Ya. Beribadah kepada siapa? Rabba hadzal bait. Ya. Kemarin sempat kita singgung Rabba ya. Rabba itu menjaga. Rabba memiliki. Rabba mendidik. Rabba ya Tuhan. Ai falyuwahhiduhu bi'ibadah. Maka esahkan dia Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Ya, taat kepada Allah. Melakukan salat ya kepada Allah.
melakukan amal kebaikan karena Allah. Kama ja'ala lahum haraman amina wa baitan muharraman. Karena Allah telah menjadikan negeri mereka itu suci dan aman. Tidak boleh ada pertumpahan darah di negeri itu. Tidak boleh selain Islam, selain orang Islam masuk ke negeri itu. Negeri itu aman, damai, sentosa. Tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Dan orang selain kita nggak bisa masuk. Maka kalau mau masuk dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai wilayah menuju ke Mekah ada tulisan Islam atau Muslim, kemudian ghairil Muslim. Yang Islam diarahkan menuju Mekah, yang tidak Islam dipindahkan, dialihkan jalurnya, nggak boleh masuk. Jadi nggak ada yang nggak Islam di situ. Semuanya yang masuk orang Islam. Ya, li'ilafi Quraisy. Ilaf asal katanya apa? Alifa ya'lufu. Alifa ya'lufu. Artinya apa? Kebiasaan. Artinya apa? Kebiasaan. Kalau allafa yu'allifu artinya menyatukan. Artinya menyatukan. Atau dalam bahasa buku mengarang. Mu'alliful kitab artinya yang mengarang kitab. Hakikatnya sebenarnya orang yang mengarang kitab itu mengambil nyomot dari berbagai sumber untuk disatukan di dalam pikirannya, kemudian dicantumkan dalam tulisannya. Nyomot. Yeah. Ada lagi, ya. Apa di dalam Al-Quran? Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi, ya, kalau kamu mencoba menginfakkan apa yang ada di bumi, ma allafta bainahum, kamu tidak akan sanggup menyatukan hati mereka. Konteksnya apa tadi? Konteksnya alifa ya'lufu sama allafa yu'allifu. Kalau doa ada khusus buat calon. Ada 2 calon di Sahihul Quran yang akan melepas masanya. 2 calon, satu di pulau ini, satu lagi di pulau seberang. Maka doa kita, alif bainahuma kama allafta, ya Allah satukan mereka berdua sebagaimana engkau telah satukan baina Adam wa Hawa, antara Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Sarah, sebagaimana engkau satukan Ibrahim dan Sarah. Wa alif bainahuma, dan satukan mereka sebagaimana engkau telah menyatukan baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra, dan Khadijah. Wa alif bainahuma kama allafta baina Ali ibn Abi Thalib wa Fatimatiz Zahra. Udah didoain 2 minggu sebelum kejadian. Yang satu akan melepas masa lajangnya tanggal 1. Tanggal 1 ya. Yang satu lagi kalau nggak salah tanggal 8. Yang di Sumatera. Ya,
Zandriyah. Ada nggak sih? Hah? Yang ada Ilman. Tapi ada Zandri di situ. Yang satu lagi ada di sini. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Alifa ya'lufu, kebiasaan. Allafa yu'allifu. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu, sembahlah pemilik rumah ini. Ya, rumah yang pertama didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di Bakkah. Kalau di juz 4 disebutnya Bakkah. Kalau sekarang kita menyebutnya Makkah. Makkatul Mukarramah. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ada lagi sebab yang lain di ayat berikutnya. Ikuti saya. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Yang paling susah istiqomah. Istiqomah untuk menerapkan hukum tajwid. Alladzi 4 harakat. At'amahum mim, ketemu mim. Mim ketemu mim, namanya idgham mimi. Ya, kalau nggak dipastikan, nggak ditegur, nggak disalah-salahkan, nggak diulangi 100 kali, nggak bisa konsisten untuk menerapkan hukum tajwid. Santri ya, terutama yang baru ya. Muka-mukanya sih calon hafid nih, 2025 nih kayaknya. Yang baru-baru ya. Kararasep. Gara ranteng Kararasep. Ke sepak kuda. Iya. Alladzi at'amahum min ju'. Silakan. Teorinya nggak susah ya. Prakteknya itu yang kadang la yahtam bitajwid, nggak punya perhatian dengan tajwid. Alladzi 4 harakat ya. At'amahum. Oke, ulang lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Wa amanahum min khawf.
ketemu mim. Wa amanahum min khawf. Iya, min nun ketemu kha, dirinya izhar, jelas ya, nggak pakai dengung. Jangan semua nun dibaca ya gunnah, nun ketemu kha izhar tanpa dengung. Jadi wa amanahum a, ikuti saya, a i u ba, 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 a i u ba. Ya, syiddah pada a, wa aman gitu ya, bukan wa juga ya, bukan mengalir gitu, bukan. Syiddah, ada tekanan. Wa a, bedakan ya, ikuti saya, wa amanahum, wa amanahum, wa amanahum, wa amanahum. Itu disebut dengan syiddah tuh, itu ada penekanan, syiddah kuat. Wa a, bedakan dengan wa gitu. Dan itu bisa terjadi dan sering terjadi, bacanya nggak pakai kekuatan. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Karena Allah telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari laparnya. Yang kedua, wa amanahum min khauf, dan Allah membuat mereka menjadi aman. Allah menjadikan mereka aman. Allah mengamankan mereka. Ya. Dari apa? Dari ketakutan, khauf. Sebab kesuksesan itu hanya bisa terjadi kalau orang itu merasa aman, baik skalanya pribadi juga negara. Maka ya, yang dipentingkan dalam pembangunan ceritanya kalau skalanya negara adalah stabilitas. Apa? Stabilitas. Kita pribadi menginginkan kedamaian. Ya, pribadi kita senangnya tenang tanpa ada gejolak. Ya. Dalam pribadi begitu, dalam keluarga juga ya. Nggak pengen ada cekcok ya. Nggak pengen ada pertikaian. Dalam skala negara apalagi. Maka pembangunan bisa terjadi hanya karena stabilitas menurut mereka. Ya. Sehingga sebagian pemimpin mengambil jalan yang sangat drastis untuk menjaga stabilitas dengan cara menekan sebagian kelompok. Supaya apa? Supaya perjalanan pembangunannya lancar. Kalau diganggu, maka tidak terjadi pembangunan. Itulah yang terjadi dengan Indonesia ya, puluhan tahun dipimpin sama rezim ya, mengedepankan stabilitas, keamanan, sehingga tidak ada lagi ya orang yang berani bersuara. Dan itu juga terjadi sekarang di mana-mana. Di negara-negara Arab juga kayak gitu. Supaya pembangunannya lancar, harus ada stabilitas. Artinya, nggak ada huru-hara, nggak ada demo, nggak ada orang yang mengganggu perjalanan pembangunan. Ya. Tapi hampir tidak mungkin nggak ada hambatan ya. Dan itu sunnatullah. Kalau kita memandang secara positif, maka
ya, sesuatu yang mengganggu itu harusnya dijadikan pemicu untuk kita maju. Sebab nggak mungkin aman 100%, nggak mungkin. Ya, hatta tadi dikatakan rumah Allah, ya, Ka'bah, Baitullah, Mekah, harusnya kan 100% nggak ada kejahatan. Ada nggak kejahatan di sana? Ada kejahatan. Ada kejahatan. Apapun bentuk kejahatannya ada di situ. Tapi sedikit. Sangat-sangat sedikit. Dan hukum diberlakukan di sana. Jadi, apa tadi? Karena kebiasaan orang Quraisy, sukunya Nabi Muhammad SAW, mereka senang melakukan perjalanan, ya. Mereka sukses karena pribadinya itu dinamis, orangnya nggak bisa diem. Kalau orangnya nggak bisa diem, kemungkinannya sukses. Kalau orangnya diem melulu, susah suksesnya. Kita nih santri, kalau sering nggak diem, sukses ya. Jadi nggak ada waktu kecuali ngaji, nggak ada waktu kecuali sholat, ya. Waktu kita diisinya dengan ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, murojaah, dipakai di dalam waktu, di dalam sholat, ya. Setoran, ziyadah, murojaah 1, murojaah 2, murojaah 3, dan seterusnya. Jadi nggak ada kata diam. Maka kita pantas jadi sukses.